Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, mungkin ini berkaitan tentang pendaftaran di Lipia. Jadinya bagi para adik-adik yang ingin mendaftarkan diri ke Lipia, dan ada beberapa pertanyaan yang diutarakan ya melalui YouTube ataupun melalui link IG ataupun info Lipia. Dan insya Allah pada segmen ini kita akan ada question and answer. Kita bersama Abdul Hadi, salah satu mahasiswa Lipia, dan beliau juga sudah alumni. Dan insya Allah kita akan bahas pertanyaan dan pertanyaan. Oke, baik, ahlan Abdul Hadi. Ahlan ya. Baik, ini jadinya ada beberapa nih teman-teman yang menanyakan tentang Lipia ya. Nah, jadinya ini sering kali nih pertanyaan pertama nih. Ya, sering kali banyak yang nanya, kapan sih Lipia itu dibuka? Oke, langsung aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan yang pertama, kapan Lipia itu dibuka pendaftarannya? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan dan juga sudah sering dijawab sebenarnya. Ya, jadi kalau untuk Lipia itu dia infonya tidak pasti, artinya tidak ada jadwal tertentu yang sudah diumumkan jauh-jauh hari. Biasanya dia diumumkan beberapa waktu sebelumnya, seperti beberapa pekan atau beberapa bulan sebelumnya, artinya sebulan, biasanya sebulan gitu. Artinya nggak menentu. Jadi kalau untuk pendaftaran itu memang harus menunggu info resmi dari Lipianya sendiri. Jadi memang tidak ada yang tahu, bahkan orang pegawai Lipia sendiri itu nggak tahu, karena memang itu dirapatkan dulu. Ya, dirapatkan dulu, baru setelah rapat itu baru infonya keluar. Jadi beda dengan kampus lain. Kalau kampus lain kan memang ada jadwal tertentu, ya, ada kalender akademik atau apa gitu. Kalau di Lipia nggak ada. Ya, jadi apalagi di situasi saat ini, karena ada ini ya, ada pandemi, ini, nah, itu lebih istilahnya dari kitanya yang lebih sabar untuk menunggu kapan info itu akan keluar. Tapi insya Allah kalau seandainya misalnya ada info resmi langsung dikabarkan. Iya, biasanya ya? langsung update langsung. Jadi update, intinya ya? Kitanya yang ini, yang harus cari tahu, tapi tetap menunggu. Ya, makanya nanti mungkin ada beberapa akun yang akan kita rekomendasikan untuk mendapatkan info-info seputar Lipia. Cukup jelas berarti ya teman-teman ya semuanya ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih, ya, Abdul Hadi nih, jadinya mau tanya nih Akhi, supaya mudah lolos tes di wawancara gimana ya, ada tips juga? Nah, ini ada yang menanyakan. Untuk wawancara itu yang pertama yang dibutuhkan itu adalah kesiapan mental dulu. Ya, mental. Jadi kadang ada yang dia bahasa Arabnya mungkin udah bagus, tapi ketika dia mentalnya kurang siap, maka ngeblank ketika diwawancara. Padahal pertanyaan di wawancara itu setahu Ana itu nggak terlalu sulit. Artinya masih pertanyaan-pertanyaan yang umum gitu. Antum dari mana, asal dari mana, ceritakan tentang diri pribadi, terus wawasan keislaman yang wawasannya masih umum gitu. Ya, masih umum. Artinya yang di sana yang dibutuhkan adalah PD dulu, PD ya. Kemudian pembiasaan. Jadi kan kalau wawancara itu kan yang dilihat kan kemampuan kita berbicara. Jadi bagaimana supaya sebelum tes itu, artinya kita ikut tes itu kalau bisa sudah melakukan berapa kali simulasi wawancara. Ya, artinya kan sekarang banyak tuh ada lembaga-lembaga yang mengadakan kelas online atau yang kelas-kelas yang di situ ada simulasi wawancaranya. Artinya bukan hanya tes tulis saja. Ya, karena kan apalagi kalau tes tulisnya nggak ada, artinya ini yang sangat menentukan. Nah, makanya latih sering bicara, karena kalau nggak pernah berbicara, artinya walaupun kosakatanya banyak, tapi kalau nggak sering dilatih, artinya latihan. Tiba-tiba stuck gitu ya, depan syekh gitu ya. Depan syekh gitu. Artinya coba tes sama ini dulu, sama teman dulu atau sama guru yang dikenal gitu kan. Nah, baru nanti kurang lebih simulasinya seperti itu kurang lebih. Oke, baik, cukup jelas ya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga nih, nah jadinya adakah yang dari SMA negeri, Akhi, saya ingin sekali masuk Lipia, tapi seems impossible gitu. Dari SMA negeri itu bukan cuma ada, tapi banyak. Banyak ya. Bahkan, banyak tuh teman-teman. Ya, jadi bukan tidak mungkin. Intinya kalau syarat-syaratnya terpenuhi, syarat administrasi ya, kemudian punya bekal bahasa yang cukup untuk mengikut tes wawancara. Nah, itu bukan tidak mungkin. Artinya
tidak ada, artinya itu bukan penghalang gitu. Tinggal di kitanya. Dan bahkan di beberapa kelas, termasuk misalnya di kelas kita ya, karena kebetulan kami juga sekelas, itu ada yang dari SMA negeri, cuman ketika di kelas tidak, artinya bukan termasuk orang yang kemampuannya ini ya, artinya dari hasil nilai pun termasuk yang tinggi gitu, artinya bukan impossible gitu. Artinya sangat mungkin sekali, tidak ada halangan. Jadi intinya itu ya, intinya syarat administrasinya terpenuhi, kemudian punya bekal bahasa Arab yang cukup untuk ikut tes wawancara. Oke, baik. Oke, untuk pertanyaan yang berikutnya, bagaimana saya sangat bermasalah di mental, semuanya bisa blank ketika memang di hadapan Syekh, karena gugup, gimana nih solusinya? Nah, itu sebenarnya udah dijawab dengan pertanyaan tadi ya. Artinya kalau sarannya adalah sebelum melakukan itu ada simulasi dulu, ya, bukan berbagai simulasi, sehingga ketika nanti berhadapan dengan Syekh ketika hari hanya itu ya, walaupun grogi sekali atau 2 kali nggak apa-apa lah, itu biasa, sangat biasa gitu, siapapun mengalami itu. Intinya udah kebayang nih nanti yang pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi seperti apa, kemudian jawabannya seperti apa, artinya lebih siap. Benar. Kalau yang gugup itu biasanya memang nggak ada persiapan. Atau mungkin teman-teman semuanya nanti bisa dipersiapkan dan bisa dihafal di rumah. Jadi ketika menjadi di hadapan Syekh, nah itu ya itu emang cara terakhir itu. Cara terakhir itu dihafal. Artinya kira-kira kalau pertanyaan begini jawabannya begini ya. Walaupun itu memang juga ada kemungkinan blank juga ya. Memang yang bagus itu natural. Artinya sudah terbiasa makanya kalau misalnya antum-antum yang dari pondok misalnya, dan di pondok antum ada peraturan bahasa, itu antum ikutin itu, artinya dipatuhi, karena itu sangat bermanfaat nanti untuk wawancara. Ketika lidah antum sudah terbiasa berbahasa Arab, sehingga ketika ditanya bahasa Arab itu ya antum jawabnya spontan, kelihatan natural, dan itu punya nilai plus sendiri di mata dosen yang menilai nanti. Oke, baik, cukup jelas ya. Nah, berarti ini selanjutnya nih pertanyaan berikutnya, Bang, batasan umur ada ke Bang? Kalau batasan umur, kalau dulu itu nggak ada, tetapi terakhir Allah alam tidak berubah atau belum ya, itu kalau tidak salah batasnya adalah 5 tahun ijazah, artinya ijazah SMA nih, kemudian 5 tahun setelah itu, artinya kalau dari usia mungkin sekitar 23 atau 22 tahun. Berarti kalau seandainya ijazahnya dia bisa dapat di umur 23, bisa sampai 28 dong? Nih. Bisa aja berarti ya, bisa aja. Intinya ijazah SMA-nya kalau tidak salah ya, cuman alam apakah sudah diupdate kembali, cuma setahu anak terakhir begitu ya, alam. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih, kalau rata-rata 7,5 gimana, bisa gak? Kalau 7,5 kayaknya belum bisa ya, belum bisa. Kalau untuk masuknya program Indat Lugawi itu kalau tidak salah ya itu 8 kalau nggak salah. Kemudian untuk syariah itu 9 malah lebih tinggi sekarang ya. Kalau untuk syariah itu lebih tinggi. Ya, tapi kalau yang untuk Indat itu kalau tidak salah itu 8. Jadi kalau ekonomi berapa sih? Awal alam kalau yang ekonomi sama lugoh kayaknya. Iya, itu biasanya lebih sebenarnya lebih gampang masuknya. Cuman awal alam kalau untuk yang itu kan administrasi ya, salah administrasi. Itu nanti bisa dicek aja nanti akan kita sertakan linknya ya Ustaz ya, link ini Lipia. Jadi nanti bisa dicek semua syarat-syarat di sana nanti. Itu lengkap semua. Itu dan itu terupdate ya sana. Dan mungkin barangkali kalau seandainya mungkin nanti nggak masuk, mungkin nanti di berkas kali ya nggak masuk ya. Di berkas ya. Oke, baik. Selanjutnya ini apakah jurusan Fakultas Lipia semuanya LC? Nah, jadi gini, sebenarnya lulusan Lipia ataupun misalnya Saudi ya katakanlah, itu sebenarnya gelarnya bukan LC aslinya bukan LC, karena LC itu kan singkatan dari lisensi itu kan Mesir aslinya, Mesir. Nah, Lipia sendiri sebenarnya bukan itu, tapi karena masyhur di kalangan misalnya di kalangan orang-orang awam bahwa lulusan Lipia atau Timur Tengah itu semuanya LC di rata gitu. Akhirnya masyhurlah LC. Padahal kalau ijazahnya bukan LC. Ya, kalau yang dulu itu istilahnya kan bakalorius. Kalau yang sekarang kalau akreditasi mungkin Allah alam itu kalau di Indonesia kan apa gitu. Cuman ya biasanya lulusan Lipia, nah itu disebut LC. Nah, Allah alam yang kalau yang lugoh sama yang bahasa, karena ini termasuk baru ya. Artinya itu kan baru ada. Nah, itu ya kembali ke masyarakatnya gitu. Jadi ke masyarakatnya. Intinya setiap kita ini kan kalau misalnya dia belajar ilmu syar'i itu kan dia
menjadi kewajiban menjadi dai yang berdakwah gitu. Nah itu terserah masyarakat. Artinya gelar itu pun tidak terlalu urgent kalau menurut saya. Artinya LC pun antum, misalnya LC pun antum dianggap masyarakat, tapi ketika manfaat antum tidak dirasakan oleh mereka, ya itu cuma saja. Oke baik. Jelas ya. Selanjutnya, kalau sudah menikah, apakah masih bisa masuk kuliah? Oh, selama syarat-syarat masih terpenuhi, insya Allah masih bisa. Artinya menikah itu bukan nggak ada di syarat pendaftaran itu belum menikah itu nggak ada. Ya, nggak ada. Bahkan ya banyak yang menikah ketika lagi kuliah itu banyak ya. Salah satunya nih Ustaz kita ini menikah ketika sedang masih kuliah ya. Antum juga ya? Oh iya, antum juga. Alhamdulillah, artinya itu bukan halangan, bukan syarat. Syarat. Selanjutnya nih, pertanyaan berikutnya, ta'rif nahwu shorof boleh dari kitab yang mana aja kan? Untuk ta'rif itu kan rata-rata hampir mirip, artinya mendekati dan dan biasanya karena tesnya cuma wawancara. Kalau itu kaitannya dengan tes ya, itu tarif alam kayaknya nggak ada ditanyakan kalau di nahwu itu lebih kayak apapun kalau setahu tapi emang tergantung dosennya. Cuman ya dari manapun antum asalkan memang artinya masih bisa diterima, ya itu tidak masalah. Baik. Jadinya nih ada yang minta request juga nih, pertanyaan berikutnya, boleh gak Kak request nih bahas pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan untuk tes syafaat ini, kira-kira apa aja sih? Yang pertama itu biasanya tentang ta'aruf ya, perkenalan, artinya antum mengenalkan diri antum. Ini yang ana tahu ya, artinya yang dari batas informasi yang ana tahu, wallahu alam, karena dia memang tergantung dosennya, tergantung yang menanyakan gitu. Jadi bisa jadi pertanyaan melebar kemana-mana. Kalau antum dianggap bagus, biasanya itu pertanyaan melebar kemana-mana gitu. Cuman kurang lebih ta'aruf, kemudian wawasan keislaman secara umum, artinya kemudian tentang kaidah-kaidah, terus disuruh membaca nanti kitab. Nah itu kitabnya itu memang ya nanti tergantung antum dapatnya kitab apa gitu. Jadi suruh baca kitab, nanti diringkas, kemudian disuruh mengirapkan seperti itu. Kurang lebih itu. Baik, jelas ya. Insyaallah. Selanjutnya nih, ana mau tanya ada asrama gak sih akhwat ini? Untuk akhwat setahu ana terakhir itu masih ada. Cuman wallahu alam syarat-syaratnya itu mungkin yang akhwat yang lebih tahu ya. Cuman ada setahu ana itu ada di daerah Apang. Oke, baik. Selanjutnya nih, apakah di Lipia wajib ijazah negara atau cukup ijazah pondok saja? Setahu ana yang terakhir itu bisa ijazah pondok, artinya nggak harus ijazah yang negara. Intinya antum itu punya ijazah yang menunjukkan antum itu sudah selesai jenjang SMA atau yang setara, itu aja. Mau dari pondok atau mau dari negara terserah. Memenuhi syarat ya. Intinya memenuhi syarat rata, kemudian memenuhi syarat yang tercantum di websitenya Lipia. Nah, oke. Nah, ini juga dia mau nanya nih. Kalau lulusan dari pesantren tahfidz bisa gak? Karena ijazahnya paket C. Yang UN doang, nggak ada rapot. Di Lipia itu setahu ana juga nggak ada yang serahkan rapot. Rapot itu nggak ada, hanya ijazah. Intinya ijazah. Mau paket C, mau istilahnya mau dia penyetaraan itu ya, penyetaraan. Intinya antum punya bukti bahwa antum sudah lulus SMA dan itu dari segi rata-ratanya mencukupi untuk syarat Lipia. Ya, setahu ana itu syaratnya. Intinya maupun dari paket mau dari manapun, intinya kalau dia punya ijazah SMA ya atau yang setara, nah itu insya Allah bisa. Intinya update di websitenya Lipia. Ya. Update ya teman-teman ya. Nah selanjutnya nih, kalau tes lisan akhwat bagaimana Kak? Apakah seperti ikhwan atau gimana Kak? Wallahu alam, sepertinya sama ya. Enggak mungkin dibedakan, kecuali ya itu tadi. Memang kalau yang namanya wawancara kan itu bisa melebar, tergantung nanti siapa yang diwawancara. Kalau misalnya kayak kemarin tuh ada cerita ketika adik kelasnya itu di wawancara itu sampai dibawa keliling sama dosennya. Oh gitu. Karena saking salutnya sama kemampuan bahasa Arabnya, itu dibawa keliling, diperkenalkan dulu ini gitu. Sampai kayak gitu. Nah, itu. Hadiahnya memang tergantung kitanya. Kalau memang bagus, itu biasanya dosen respect, kemudian bisa jadi
bawa kemana-mana gitu pertanyaannya. Cuman inti yang dasarnya yang setahu anak itu adalah tentang perkenalan dalam diri pribadi, kemudian ada wawasan keislaman yang umum ya, kemudian tadi itu baca kitab. Oke, baik, jelas ya, insya Allah. Nah, ini kalau seandainya ada juga yang nanya nih, Ustaz, ini kalau seandainya materi tes syariah apa saja ya? Mungkin ada yang mau daftar langsung ke syariahnya gitu. Kalau syariah, Allah alam ini, cuman memang dia ta'aruf itu biasanya nggak, ta'aruf biasanya kalau untuk yang dari luar itu ada, yang maksudnya yang baru ya. Tapi kalau yang sudah orang yang dari takmili ini, kita takmili dia itu biasanya nggak berkenalan lagi. Nah, cuman pertanyaannya itu dia hampir mirip. Biasanya kan dia ada baca kitab, kemudian pertanyaan tentang kalau kita dulu itu hafalan juga ada ya, hafalan Quran, kemudian baca kitab, cuman levelnya tentu berbeda dengan yang diteskan di IDA seperti itu. Artinya lebihnya lebih kompleks, lebih sulit. Cuman kurang lebih ya itulah.